Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bahagia sekali kali ini bisa menyapa sahabat Domain Lilby di edisi Selasa Ceria. Nah, edisi Selasa Ceria ini agak sedikit berbeda. Yang sebelumnya Kareni selalu menyampaikan beberapa kisah yang mengandung 6 aspek perkembangan yang berbasis cerita fabel. Di kali ini Kareni akan bercerita tentang sejarah taman kanak-kanak atau pendidikan anak usia dini. Hayo, siapa di sini yang statusnya pendidik tapi belum tahu nih bagaimana sih sebetulnya sejarah awal mulanya adanya pendidikan anak usia dini? Yang mau tahu, jangan lupa ya untuk like, comment, share, and subscribe dulu. Karena setelah itu kita akan bahas tentang sejarah pendidikan anak usia dini atau sejarah taman kanak-kanak. Check it out. Baik teman-teman, karena ini akan perkenalkan Bapak Pendidikan Anak Usia Dini Dunia atau Bapak pendiri Taman Kanak-Kanak di Dunia. Beliau bernama Friedrich Wilhelm August Froebel. Karena ini takut salah bicara nih, nanti teman-teman yang bisa menggunakan bahasa Inggris boleh di kolom komentar bagaimana sih cara bacanya ya. Bapak Friedrich Wilhelm August Froebel ini lahir di kota Oberweisbach, Seelfeld, Rudolstadt, Thuringen, Jerman. Sama nih dengan ibu kita Kartini tanggal lahirnya 21 April 1782 dan beliau wafat pada umur 70 tahun di Würzburg-Kreis, Thuringen, Jerman pada tanggal 21 Juni 1852. Siapa sih beliau sebetulnya? Bapak Froebel ini, boleh kita sebut nama beliau adalah Froebel ya, karena memang beliau dikenal dengan nama Froebel. Froebel ini adalah salah satu tokoh pendidikan dunia yang pertama kali mendirikan atau menginisiasi adanya pendidikan anak usia dini atau taman kanak-kanak di dunia, terutama di Jerman. Froebel sangat peduli terhadap pendidikan anak-anak pada waktu itu, mampu mendirikan banyak taman kanak-kanak di berbagai kota di Jerman. Nah, Froebel sampai hari ini pun masih dijadikan acuan bagi pendidikan modern. Keren ya, bayangkan Jerman sudah mengenal pendidikan di abad 18, pendidikan anak usia dini, dan kapan ya pendidikan anak usia dini itu masuk dan apa sejarahnya? Kita bahas dulu pelan-pelan. Karena ini kenalkan lagi, selain beliau juga sebagai tokoh pendidikan, beliau juga adalah salah satu pemikir yang banyak dipengaruhi oleh para pemikir Jerman pada waktu itu. Jadi begitu modernnya pemikiran dia. Dan salah satu yang menjadi acuan beliau, menjadi pemikiran taman kanak-kanak adalah Johann Friedrich Hebert. Itu salah satu tokoh dari Jerman juga. Sekarang kita akan kenal sebetulnya beliau bagaimana sih dan bagaimana tumbuh dewasanya di lingkungan seperti apa. Jadi Friedrich Wilhelm August Froebel ini tadi sudah disampaikan dilahir dengan ayah seorang pendeta dan ibu dari seorang ibu rumah tangga. Dia adalah bungsu dari 6 bersaudara. Wow, keren ya. Dan pada umur beliau 10 tahun, karena ibunya meninggal pada beliau usia 9 bulan, maka pada usia 10 tahun beliau dipelihara atau beliau diasuh oleh pamannya selama 5 tahun. Berarti dari usia 10 sampai usia 15 tahun. Tepatnya di tahun 1792, paman dari pihak ibunya mengasuh Froebel dengan kasih sayang dan luar biasa. Dan dalam literatur yang Kareni baca bahwa pamannya memberikan begitu banyak kasih sayang kepada Froebel. Froebel memiliki kasih sayang dan pola asuh yang luar biasa dari pamannya. Pada musim panas 1797, di usia yang ke-15 tahun, Froebel pindah ke kota Hirschberg dari kota susah sekali ya Kareni menyebutnya pelan-pelan, Oberweisbach. Nah, dari kota Oberweisbach, Froebel pindah menuju kota Hirschberg. Biasa ngomong peyem gitu ya, seru ngomong begini, baiklah tak apa. Karena ini lanjutkan, tidak jauh kota Hirschberg ini tidak jauh dari perbatasan Bavaria saat ini. Dan bagaimana dia berupaya membangun komplek perhutanan sehingga memiliki nilai value yang tinggi untuk dibangun olehnya. Bayangkan di umur 15 tahun dia sudah mampu mencetuskan bagaimana memajukan sebuah daerah.
Keren banget ya. Dan pada tahun 1800, Froebel berupaya untuk masuk dan bersekolah di Universitas Jena. Dan 2 tahun berikutnya, pada tanggal 10 Februari, ayah Froebel, yaitu pendeta Johann Jakob Froebel, meninggal dunia. Ini membuat Froebel sedih, tetapi tidak mematahkan cita-citanya untuk terus maju, melakukan pendidikan yang lebih baik, untuk membangun taman kanak-kanak yang dia impikan sejak kecil. Dan di tahun 1804, Froebel berupaya untuk menjadi arsitektur di kota Frankfurt, Jerman. Yang seperti kita tahu, arsitektur di negara Jerman menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Keren ya, begitu hebatnya beliau. Walaupun beliau bercita-cita jadi arsitek, tapi tetap care dengan pendidikan di Jerman pada waktu itu yang kita tahu tahun 18, entah, karena ini waktu itu masih dalam lauhil mahfuz ya. Kemudian di 1807, beliau menulis surat untuk kakaknya. Beliau menjelaskan tentang yang menjadi angan-angan dan cita-citanya untuk membangun sebuah sekolah. Jadi walaupun beliau sekolah di arsitektur, beliau mencoba curhat dengan kakaknya. Berarti bisa terbayang bagaimana pola asuh yang dibangun oleh keluarga besarnya, baik ayah dan pamannya, sehingga persaudaraan antara Froebel dengan kakak-kakaknya begitu erat. Sampai dengan curhat yang dia berikan kepada kakaknya melalui sepucuk surat yang isinya adalah not be announced with trumpet tongue to the world. Wow, ini harus diartiin nanti aja nih ya. But to win for itself its small circle, perhaps only among the parents whose children should be entrusted to his care, the name of Happy Family Institution. Maksud dari cita-cita yang disampaikan kepada kakaknya adalah beliau ingin membangun sebuah pengetahuan baru kepada dunia tentang bagaimana pentingnya circle kecil yang bernama Happy Family atau keluarga bahagia yang menjadi tanggung jawab utama dan pertama dalam pola asuh anak. Wow, keren banget ya. Dia mencurahkan semua cita-citanya kepada kakaknya yang intinya dia ingin membangun sebuah lembaga taman pendidikan yang nantinya akan berhubungan dengan parenting atau keorangtuaan. Tahun 1807. Kita masih sibuk 2023 dengan parenting. 1807. Wajar Jerman maju ya. Oke, di 1 tahun selanjutnya, Froebel mengunjungi sekolah Pestalozzi di Yverdon dan menyerap beberapa hal yang dikawal yang ingin diketahui di sekolah sana, terutama tentang sekeliling yang ada di sekolah di sana yang semakin permisif dan juga menekan pada dunia terkait objek-objek pelajaran. Jadi di sekolah Pestalozzi Yverdon ini dia melihat lingkungan sekolah itu berbasis pesimistik dan sangat duniawi sekali. Mungkin bisa dijelaskan dalam arti ini adalah karena terjadi pendidikan yang begitu maju pada waktu itu, banyak metode-metode yang dibangun atau metode yang muncul sehingga kita bisa sebut beliau studi banding ke sekolah itu dan beliau melihat bahwa sekolahnya permisif sekali, kemudian hanya menekankan pada dunia dan pada objek-objek pelajaran. Mungkin kalau bisa dibilang belum contextual teaching learning. Nah, di tahun 1813 beliau mengunjungi sekolah itu di rentang waktu 2 tahun beliau pelajari. Dan di 1813 sampai 1814, Froebel bergabung dengan pasukan sukarela untuk angkatan bersenjata Prusia di Lützow dan berjumpa dengan 2 orang muda yang kemudian menjadi sahabat dan rekan pendukungnya dalam dunia pendidikan yang bernama Lengelpan dan Middendorf. Kalau kita lihat ada 2 sahabat bertemu dengan Froebel ini, ingat ya, kita punya Ki Hajar Dewantara yang didukung juga dengan sahabatnya yang kita sebut dengan Dr. Dovesdekker dan juga Dr. Cipto Mangunkusumo. Jadi nggak ada pendidikan yang bisa berhasil sendiri, harus ada pendukungnya. Termasuk Bapak Froebel ini, beliau didukung dengan 2 teman-teman yang hebat yang tadi Karen disebutkan namanya. Dan di 1817, beliau mendirikan pertama kali sekolah di kota Keilhau. Nanti bantuin cara bicaranya ya. Kemudian di 1826 beliau sudah mulai menerbitkan bukunya yang pertama yang berjudul The Education of Man atau Pendidikan untuk Manusia. Tahun 1826. Beliau sudah memikirkan bagaimana pendidikan yang layak untuk manusia. Bukan sekolah robot,
kita ada di dunia mana? Di 2023. Apakah kita sudah membangun pendidikan untuk manusia? Kita belajar lagi. Nah, di dalam buku of Man ini diterjemahkan dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Jerman dan bahasa Inggris. Dan di tahun 1885, beliau mencoba membuat 500 kubus kayu yang dipakainya dan digunakan dalam pendidikan di sekolah yang dia dirikan. Atau mungkin karena ini mencoba mengartikan, kubus ini bisa kita sebut balok yang kita pakai sekarang untuk menstimulasi di sentra pembangunan atau di main pembangunan. Wow, 1885. Kita sekarang masih nyicil di tahun 2023. Selanjutnya di 1831, Froebel diundang ke negara Switzerland untuk membuka sekolah dan beliau tinggal di sana selama 5 tahun. Nah, di literatur yang Kareni baca juga, tadinya pemerintah Jerman itu tidak setuju dengan ide-ide Froebel tentang pendidikan anak usia dini. Jadi Froebel tuh seperti dicuekin gitu. Dan beberapa sekolah setelah Froebel buka itu ditutup oleh negara Jerman karena dianggapnya pendidikan anak usia dini itu nggak penting. Tetapi Froebel tidak menyerah, Froebel terus membangun, dan bahkan pemikiran Froebel untuk membangun taman kanak-kanak di seluruh dunia ternyata diterima oleh berbagai negara, salah satunya Switzerland. Nah, di Switzerland dia diminta untuk menganalisa dan membangun taman kanak-kanak atau pendidikan anak usia dini selama 5 tahun. Keren kan? Ternyata di negara sendiri beliau sempat ditolak. Jadi kalau teman-teman hari ini merasakan sempat ditolak dengan kondisi dan keadaan, jangan pernah menyerah. Karena satu pintu ditutup, pintu lainnya pasti dibuka, contohnya Bapak Froebel ini. Dan pada 1837, beliau sempat tinggal di kota Berlin sebentar sebelum pada akhirnya pindah ke Blankenburg dan membuka pendidikan prasekolah atau pendidikan anak usia dini di kota tersebut. Beliau juga memikirkan tentang kotak-kotak kubus tadi yang beliau buat, tentang permainan-permainan apa yang harus disajikan, sampai dengan lagu-lagu, kisah atau dongeng, kerajinan tangan yang beliau harapkan bisa menjadi fasilitas proses pembelajaran di taman kanak-kanak yang beliau buat. 1837, Bapak Froebel sudah memikirkan bagaimana pendidikan anak usia dini itu berjalan dengan cara bermain yang menyenangkan. Belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar. Kalau kita nggak ngikutin ini, kita berarti kemunduran atau kemajuan ya. Karena ini lanjutkan. Di 28 Juni 1840, Bapak Froebel membuka kembali sekolah taman kanak-kanak yang pertama setelah pemerintah Jerman tadi Kareni ceritakan ditutup, karena Kareni mencari tahu tahun berapa ditutup dan berapa jumlah sekolah. Yang jelas pada waktu pertama membuka sekolah itu beliau sudah membangun lebih dari 40 sekolah tetapi harus ditutup, dan di 1840 beliau mencoba kembali membuka lagi di atas sebidang tanah yang dikelilingi dengan kebun. Dan pada waktu itu Bapak Froebel mengajak anak-anak untuk mengenal tentang bercocok tanam dan memelihara tanaman. Hebat ya pemikirannya, pantas sampai hari ini tetap dipakai. Apa yang menjadi pemikiran beliau? Karena beliau menganggap anak harus dikenalkan dengan alam. Salah satu literatur yang Kareni baca juga bahwa Bapak Froebel ini juga salah satu yang punya kecerdasan naturalis. Yang pertama, beliau suka mendaki gunung, suka bercocok tanam, dan cinta akan tumbuh-tumbuhan. Itu tidak heran kalau beliau dalam pendidikan anak usia dini juga mencanangkan adanya gerakan bercocok tanam atau mencintai tanaman. Tidak hanya bercocok tanam, tapi membangun kecintaan anak-anak terhadap ciptaan Tuhan lainnya berupa tanaman atau tumbuhan. Itu di tahun 1840. 7 tahun kemudian, beliau membangun 7 sekolah lagi. Dalam jangka waktu 7 tahun, beliau membangun 7 sekolah lagi. Di dalam literatur tidak jelaskan di kota mana saja, kemudian nama sekolahnya tidak ada, tapi hanya jelaskan ada 7 sekolah yang dibangun oleh Bapak Froebel di dalam jangka waktu 7 tahun. Tahun 1848, dibangunlah 40 buah sekolah taman kanak-kanak di seluruh Jerman. Akhirnya dibangun kembali 40 sekolah tadi. Dan di tahun 1849, karena sekali lagi ulangi, di 1849,
Froebel mencoba memikirkan bahwa ternyata ada yang lebih penting dari sekedar metode, yaitu bagaimana meningkatkan sumber daya guru yang berkualitas dan paham akan pendidikan anak usia dini. Di tahun 1849 inilah Bapak Froebel membangun rumah pelatihan atau lembaga pelatihan khusus bagi guru pendidikan anak usia dini yang pada waktu itu masih diwajibkan untuk perempuan. Nah, keren ya, sudah ada diklat-diklat loh tahun 1849. Sayangnya di tahun 1852 di usia yang ke-70 tahun, Dr. Froebel harus menutup usia. Nah, sekarang kita akan mengenal, kalau tadi kita mengenal tentang biografi singkat tentang Bapak Froebel, mudah-mudahan itu bisa bermanfaat oleh teman-teman ya, sehingga tahu kita tidak hanya jadi pendidik anak usia dini saja, tetapi tahu sejarahnya bagaimana awal mula pendidikan anak usia dini atau taman kanak-kanak lahir di bumi atau di dunia ini, yang akhirnya menyebar ke seluruh dunia, salah satunya Indonesia. Nah, sekarang flat biografi Kareni sampaikan tentang Bapak Froebel. Kareni akan menyampaikan terkait pemikiran-pemikiran beliau yang menjadi dasar pendidikan modern saat ini. Jadi beliau memiliki filsafat tentang dasar ilmu jiwa. Jadi beliau membagi dasar ilmu jiwa ini menjadi 3 tahapan yang mendasari pendidikan anak usia dini sampai hari ini, yaitu tahapan bayi, kemudian tahapan masa kanak-kanak, dan tahapan masa tanggung. Apa saja yang dimaksud dengan masa bayi, masa anak-anak, dan masa tanggung akan Kareni sampaikan, tapi jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe dulu. Kita masuk ke segmen berikutnya. Check it out. Oke. Kita sudah sampai di segmen yang tadi Kareni sebutkan. Sekarang kita akan tahu apa saja sih yang menjadi dasar ilmu jiwa yang dimaksud Bapak Froebel. Kita akan bahas dulu tentang masa bayi, masa yang pertama. Pada masa ini, Froebel menyebutnya sebagai masa pendahuluan atau masa dasar pendidikan awal manusia. Di masa bayi ini, orang tua dituntut untuk aktif, kreatif, lebih banyak berbincang dengan bayi, lebih banyak bercerita, lebih banyak berinteraksi dengan bayi, karena bayi pada dasarnya masih bersifat murni. Nah, ini juga menjadi dasar dari pemikiran bagaimana orang tua harus memperhatikan berbagai jenis gerakan, mulai dari menangis, mulai dari merangkang, mulai dari bagaimana bayi tersenyum. Dan dasar ini kita sebut dengan, atau beliau sebut dengan saugling. Hal ini diperlukan agar bayi tumbuh atau memiliki rasa menghormati kepada orang tuanya. Jadi kalau kita melihat dasarnya Bapak Froebel ini adalah ternyata pendidikan anak usia dini itu memang harus dimulai sejak dini. Pada awal, Bapak Froebel langsung membaginya pada pendidikan dasar di bayi. Dan pada tahap perkembangan ini, Bapak Froebel menyebutnya tahapan saugling. Dan selanjutnya, Bapak Froebel meminta kepada orang tua untuk lebih menyediakan lingkungan yang aman, nyaman, murni untuk bayi, sehingga beliau mampu menyerap hal positif, sehingga bayi mampu menyerap hal-hal positif dari lingkungannya, dari orang tuanya, bahkan ekspresi sekalipun orang tua harus memiliki ekspresi yang positif dan emosi yang positif pada saat berinteraksi dengan bayi. Dan yang paling menarik lagi adalah beliau menyampaikan bahwa setiap gerakan bayi haruslah diperhatikan. Mulai dari bayi tersenyum, menangis, bergerak, atau apapun, bahkan diam sekalipun harus diperhatikan. Dan yang terakhir adalah bagaimana kondisi bayi pada saat ada di pangkuan ibu. Nah, kata Froebel, menjadi penting untuk bonding dan touching dari ibu dan juga ayahnya pada saat bayi tumbuh dan berkembang. Itulah beberapa pendapat beliau tentang tahapan bayi. Tapi kalau kita pikir lagi ya, setelah modern ini juga banyak kan pendapat-pendapat ahli selain Froebel bahwa menguatkan sejak dini bayi jika diberikan lingkungan yang positif, interaksi yang positif, stimulasi yang positif, dan bonding yang kuat dari kedua orang tuanya, akan tumbuh menjadi anak yang hebat, kuat, dan juga berkarakter. Itu berbagai pihak menyebutkan hal seperti itu. Nah, kita akan masuk di aspek yang kedua atau fase yang kedua, yaitu fase masa anak-anak yang disebut oleh Bapak Froebel adalah masa permulaan pendidikan. Nah, masa permulaan pendidikan yang dimaksud Bapak Froebel ini adalah merupakan
permulaan pendidikan karena pada tahap ini anak mulai bisa mengucapkan kata-kata sederhana, benda yang di dekatnya, bahkan makanan yang dia pegang. Jadi hal-hal sederhana sudah mulai muncul di sini. Itulah kenapa disebut tahapan permulaan pendidikan. Dan kata yang pertama diucapkan anak tersebut biasanya sedikit dan salahnya merupakan kewajiban orang tua. Artinya apa yang anak ucapkan, apa yang anak sebutkan pertama kali, itu akan muncul dari hasil stimulasi orang tua. Jika orang tua menstimulasinya dengan kata-kata yang baik, secara otomatis apa yang disampaikan oleh anak akan keluar kata-kata yang positif. Dan sebaliknya, jika orang tua mengasuhnya dengan kalimat negatif, dengan pola asuh negatif, maka yang akan dimunculkan oleh anak pun kalimat negatif dan bentuk-bentuk negatif lainnya. Ini menarik banget, jadi orang tua itu menjadi contoh, menjadi apa kita sebutnya ya, apa namanya kalau contoh, jadi bingung, jadi deg-degan dilihatin oleh kameramen. Baiklah, kita lanjutkan ya. Selain pengucapan, Froebel juga menekankan mengenai pentingnya bermain pada masa ini. Ayo, siapa yang di sekolahnya masih melupakan bermain? Bapak Froebel mengatakan bahwa bermain di fase anak-anak menjadi penting, di mana proses perkembangan kepribadian anak dibangun di masa anak-anak ini dengan cara bermain. Kita kenal 6 aspek perkembangan yang terbaru ya di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022. Ada 6 aspek dan semua aspek harus melalui dengan bermain. Karena dunia anak adalah dunia bermain, pekerjaan anak adalah bermain, maka biarkan anak-anak menuntaskan pekerjaannya, yaitu bermain. Ada lagi. Oleh karena itu, diharapkan oleh Bapak Froebel, ruang gerak anak tidak dibatasi. Anak diberi kemerdekaan, anak diberi kebebasan untuk bereksplorasi, untuk berpendapat, untuk memberikan ruang yang membuat anak kreatif dan akhirnya bisa memiliki kemampuan berpikir kritis. Bagaimana yang selanjutnya terjadi kalau kita tidak memberikan ruang yang bebas untuk anak-anak? Maka anak-anak tidak akan kreatif. Anak-anak akan kehilangan ide-ide dan gagasan-gagasan yang luar biasa pada masanya. Dan yang paling penting lagi, yang paling menarik yang Karen baca adalah orang tua, guru harus mendesain lingkungan semenarik mungkin agar anak-anak mampu dibangkitkan ide gagasannya, agar lingkungan mampu membangun ide dan gagasannya. Tidak hanya manusia atau orang tua saja, tapi lingkungan pun harus dibentuk baik. Masa kanak-kanak dikatakan berakhir oleh Bapak Froebel jika anak-anak sudah memiliki, sudah menguasai, sudah mempunyai pengalaman lahiriah dan menjadikan pengalaman tersebut sebagai pengalaman batiniah. Artinya seperti yang Karen katakan tadi, pekerjaan anak adalah bermain. Kemudian dunia anak ada dunia bermain, maka biarkan mereka menuntaskan pekerjaannya. Agar apa? Agar mereka bisa memiliki pengalaman batiniah yang nantinya akan menjadi bekal mereka, fondasi mereka di fase berikutnya. Menarik. Bermain. Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya ya. Mudah-mudahan karena ini punya kesempatan, pentingnya bermain untuk anak usia dini, menguatkan Bapak Froebel. Dan di fase yang terakhir adalah fase anak tangguh atau masa untuk belajar. Nah, kalau kita membaca mengenal 4 tahapannya, fase keaksaraan, fase bahasa reseptif, kemudian ekspresif dan akhirnya menulis. Dan disinilah kita mulai membaca bagaimana fase anak-anak untuk belajar. Dan Jane Eschol juga, salah satu praktisi literasi, mengatakan bahwa tahapan membaca anak 6 bulan sampai 6 tahun itu masih tahapan pre-reading, yaitu tahapan keaksaraan. Baru dia mengenal kata dengan 400 kata dan 3000 yang dia pahami, mampu membaca 300 kata, nanti di usia 7 sampai 8 tahun. Dan di tahapan berikutnya adalah 8 sampai 9 tahun. Jadi kalau kita melihat Jane Eschol dan pendapat Bapak Froebel ini, linier ya teman-teman. Jadi awal anak-anak itu dikenalkan dulu dengan lingkungannya. Kalau keaksaraan berarti teman-teman mendesain bagaimana ruang belajar kita kaya akan literasi dan juga numerasi ataupun literasi lainnya. Nah, nanti juga di segmen mudah-mudahan kalian punya kesempatan banyak ya, kita akan bahas tentang literasi yang sedang dikembangkan di negara kita Indonesia.
Masuk selanjutnya ke masa tanggung atau masa anak untuk belajar. Dalam bagian ini, anak sudah mulai mendapatkan pendidikan secara formal. Berarti bisa dibayangkan ya, menurut undang-undang kan anak usia dini 0 sampai 8 tahun. Berarti masa tanggung ini bisa kita sebut sekitar usia 9 sampai 14 tahun sebelum menginjak masa pra-remaja. Nah, selain formal, anak juga sudah diajarkan bagaimana berpikir sistematis. Tidak mungkin terjadi proses belajar sistematis jika pada saat pendidikan bayi dan anak-anak tidak dilakukan atau tidak distimulasi secara benar. Jadi sistematis itu hasil dari pendidikan sebelumnya. Ayolah teman-teman, kita pendidik anak usia dini harus lebih kreatif lagi, harus lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan bagi anak-anak kita. Yang selanjutnya, selain berpikir sistematis dan formal di bawah bimbingan orang tua, pada usia ini guru juga sudah mulai banyak berperan dan mempengaruhi pemikiran anak-anak. Dan dalam titik beratnya adalah bagaimana usaha anak-anak untuk memperoleh pengetahuan tentang hal-hal lahiriah atau keilmuan lainnya, memiliki khas dan juga kekhususan. Kalau bisa dibilang berarti di sini anak-anak sudah tergali aspek apa saja yang mulai menonjol dari dirinya, dan itulah yang dikembangkan oleh guru. Misal anak-anak sudah terlihat kemampuan aspek perkembangan kognitifnya, berarti guru apa yang harus dilakukan? Strategi apa? Kalau anak berkembang dari motorik halusnya, apa yang bisa dilakukan oleh guru? Kalau anak berkembang bahasanya, apa strategi yang harus dilakukan guru? Masa inilah yang menurut Froebel menjadi pendamping utama untuk menguatkan dari hasil pondasi yang sudah dibangun di masa bayi dan di masa anak-anak. Kan ini bacakan tahap ini lagi. Pada tahap ini, Bapak Froebel juga menekankan bahwa anak memiliki kecenderungan untuk mengerjakan sesuatu, dan dalam mengerjakan sesuatu, alangkah baiknya jika orang tua memperhatikan apa yang anak kerjakan dengan memberikan dukungan, bukan paksaan, bukan perintah, tetapi dukungan. Dan apabila pekerjaan tersebut selesai, maka orang tua selayaknya memberikan pujian pada apa yang sudah dikerjakan anak. Karena ini ulangi kalimatnya Bapak Froebel. Bapak Froebel menyarankan pada tahap ini anak-anak sudah mulai bisa berkreasi, sudah mampu membuat sesuatu. Bisa dikatakan hasil karya atau proyek begitu ya. Nah, ketika anak berhasil, orang tua wajib memberi dukungan dan juga wajib memberi pujian. Untuk apa? Untuk membangun kembali ke pengetahuan, ide dan gagasan anak. Sehingga anak memiliki rasa dipahami, rasa dimengerti, dan mau bertambah lagi untuk mencoba sesuatu hal yang baru dan lebih sulit dari sebelumnya. Karena dia merasa diakui. Sudahkah teman-teman, ayah, bunda, dan guru memuji teman-teman kecil kita hari ini? Dan sudahkah kita membangun inspirasi, pengetahuan, dan ilmu untuk anak-anak? Kalau belum, mari kita lakukan sekarang. Sedikit lagi Karini lanjutkan tentang tahapan ini menurut Froebel. Dan dalam tahap ini juga, anak sudah mulai memiliki hubungan dengan orang-orang sekitarnya. Sebagai contoh, anak sudah mampu bersosialisasi, anak sudah mampu memiliki sifat, anak sudah mampu memiliki karakteristik. Artinya, dari fase bayi dan juga fase anak-anak mempengaruhi karakteristik bentukan sosial seperti apa yang nanti disajikan oleh anak. Apakah dia tipenya extrovert atau introvert, itu juga bergantung pada stimulasi pada saat anak usia dini atau pada masa-masa sebelumnya. Dan disinilah peran orang tua bagaimana membangun agar anak memiliki sosial emosional yang baik untuk membangun lingkungan sosial di saat mereka dewasa nanti. Namun, nih ada namunnya nih di edisi ini. Menurut Froebel, ada sifat buruk yang muncul pada tahapan ini, yaitu biasanya disebabkan oleh lingkungan. Dan menurut Froebel juga, seorang anak akan menjadi nakal, tanda kutip ya, nakal betulan, karena di lingkungannya ia tidak diperlakukan baik. Banyak pendapat-pendapat para ahli bagaimana pola asuh, yaitu triangulasi lingkungan, triangulasi pola asuh. Yang pertama, orang tua atau keluarga, kemudian sekolah dan lingkungan. Jika ketiganya memberikan layanan lingkungan yang baik, maka secara kata Bapak Froebel, hasilnya juga akan menghasilkan anak-anak yang baik. Tapi kalau lingkungannya negatif, maka akan menghasilkan anak-anak yang negatif. Bullying, kekasaran, ingin diakui dengan cara yang tidak baik. Mungkin bisa jadi memukul seperti banyak kasus kali ini.
itulah yang menjadi introspeksi untuk kita. Sudahkah kita menyajikan lingkungan yang aman, sejahtera untuk anak-anak kita? Sudahkah kita mendesain lingkungan yang baik untuk anak-anak kita? Dan sudahkah kita mendesain lingkungan yang positif untuk anak-anak kita? Dari ketiga fase ini yang Bapak Frobel sampaikan, sebetulnya kita sudah mendapatkan secara keilmuannya. Dan beliau menjadi salah satu juga pencetus pendidikan modern yang tidak mungkin dilupakan sampai hari ini. Nah, teman-teman, dari apa yang tadi Kareni sampaikan tadi, Kareni bercerita tentang Bapak Frobel ini, bagaimana semangat beliau sampai usia 60 tahun, 70 tahun di akhir masa beliau tetap semangat membangun sekolahan. Bagaimana dengan kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk membangun pendidikan di Indonesia? Mari kita perbaiki mulai dari diri sendiri. Mulailah dari diri sendiri, berilmu, beriman, bertakwa. Dari diri sendiri kita. Kemudian bangun sinergi dengan orang tua dan lingkungan agar yang tadi disampaikan Bapak Frobel, menciptakan anak nakal dan tidak baik, tidak terjadi di lingkungan kita. Mari kita bangun lingkungan yang positif, mari kita bangun diri kita menjadi guru yang positif, dan semoga apa yang Kareni sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Nah, teman-teman, kalau cerita Kareni kali ini bermanfaat untuk teman-teman, menambah pengetahuan untuk teman-teman, ayo dong sedekah jarinya untuk like, comment, share, and subscribe. Dan teman-teman juga bisa request loh, mau cerita tentang apa, bisa Kareni sampaikan nanti. Oke, bagaimana menurut teman-teman cerita tadi? Kalau Kareni menarik sekali, menambah semangat. Kareni jadi termotivasi. Tahun 1887 aja Bapak Frobel masih semangat, apalagi Kareni nih gitu. Kareni ingin semangat membangun juga bersama teman-teman. Mari teman-teman bersama kanal Domain Lilby kita bangun pendidikan Indonesia dan mudah-mudahan menjadi kanal YouTube yang bermanfaat dan untuk pendidik orang tua dan anak usia dini atau pendidikan anak usia dini di Indonesia. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe dan saksikan video selanjutnya. Jangan lupa tonton, jangan skip iklan, dan doakan kami mencapai jam tayang agar kami bisa terus berkembang, agar kami bisa terus menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih banyak, mohon maaf lahir batin jika Kareni ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Imajinasi